Halo gengs, Gocha. Jadi selama 2 minggu ini gue udah pakai ROG Flow sebagai komputer kedua gue. Dan pertama kali gue lihat laptop ini tuh di videonya Dev2D, gue langsung ngerasa, wow, ini produk gila banget. Karena nggak pernah juga lihat tablet 2-in-1 gitu yang kuat untuk main game ya. Dan juga tetap ringan dan tipis dan kecil gitu, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana, kayak bawa ke cafe. Dan ya, gue penasaran aja sama laptop ini. Oke, jadi selama 2 minggu ini gue udah pakai laptopnya untuk ketik skrip YouTube kayak gini, untuk balas email, chatting orang, main game pastinya, dan juga adalah edit-edit sedikit. Yang jelas gue pakainya itu sebagai kayak consumer biasa gitulah, bukan sebagai reviewer. Jadi 70% laptop ini gue pakainya itu di meja belakang gue ini untuk colok ke monitor kedua. Pakai USB-C yang sekaligus ngecas juga laptopnya, tapi cuma di 65 watt aja untuk monitor gue ini. Dan karena gue coloknya ke monitor, itu langsung bikin gue sadar sama betapa dikitnya colokan di laptop ini. Ada USB-C yang Thunderbolt 4 dan ROG XG Mobile di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan ada power button yang udah ada fingerprintnya, volume up and down, USB 2.0, dan colokan headphone. Dan juga kalau di belakangnya itu ada micro SD card. Dan udah, gitu aja. Jadi untuk gue yang coba pakai ini untuk sehari-hari kerjaan gue kan, kadang-kadang gue butuh kayak SD card kayak gitu, ini nggak ada. Jadi ya agak menghambat aja sih. Kalau misalkan USB-C-nya ada 2 gitu, ada satu lagi di sebelah kanan, atau USB 2.0-nya ya juga ada 2 lah, jangan cuma 1. Itu bakal lebih gampang lah kalau kita pengen pakai misalkan colok mouse sambil mau transfer data gitu-gitu. Tapi ya di sini dikit banget. Oke, pause dulu. Maaf, bentar ya. Jadi gue baru sadar juga pas gue rekam B-roll ini, ternyata di XG Mobile itu ada USB-C yang kita bisa pakai juga. Itu di situ USB-C-nya gue udah coba colok juga dan memang bisa. Jadi ya ada 2 USB-C. Oke, lanjut. Jadinya ini ngepaksa gue untuk pakai peripheral yang Bluetooth aja karena USB-nya juga sisa 1 ya. Setup gue sekarang sih kayak gini aja, keyboardnya gue lepas gitu dan taruh di bawah monitornya, dan laptopnya itu gue taruh di samping monitor sebagai monitor kecil gitulah. Abis itu pakai keyboard dan mouse dari Logitech yang gue pakai sekarang, dan ya gitu aja sih. Gue pribadi sih lebih suka pakai mouse yang pakai dongle aja, nggak usah pakai Bluetooth gitu, karena gue lebih suka responnya yang lebih akurat. Tapi karena di sini cuma sisa 1, terkadang kalau gue pengen transfer data kayak dari SD card gitu, gue mau nggak mau harus cabut dulu mouse-nya, jadi nggak enak lah. Jadi mau nggak mau harus pakai Bluetooth. Oke, karena gue WFH, kadang-kadang gue juga suka lah pindah ke kasur gitu kalau lagi kerjain hal-hal yang simple kayak browsing, ketik-ketik, atau kalau lagi nonton gitu. Dan karena semua mesin di laptop ini dan juga kipasnya itu di bagian belakang, dan pembuangan anginnya itu dibuang ke atas, bikin laptop ini tuh enak banget untuk dipakai pas lagi duduk santai, misalkan di kasur atau di sofa. Karena nggak bakal rasa panas lagi di bagian paha kita, dan kita juga nggak perlu khawatir sama udara intake-nya karena nggak bakal kehalang lagi. Tapi biasanya kan laptop itu beratnya di keyboard ya, jadi kalau kita taruh di paha itu lebih stabil lah. Tapi karena ini dia beratnya di bagian layar, jadi kalau kita misalkan agak lengah gitu, kita nggak perhatiin, bisa aja laptopnya jungkir balik ke bawah gitu. Jadi ya hati-hati aja. Nah, walaupun ini laptop ROG, tapi kita-kita yang mau pakai untuk kerjaan hal lain juga boleh banget sih. Kayak contoh bawa ke kantor atau ke kampus mungkin. Karena gaya laptopnya juga nggak teriak-teriak gaming banget sih menurut gua ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi keyboardnya. Kalau dari sisi sebelahnya, itu ya lumayan lah ada desain elemen-elemen gaming gitu yang kalau orang ngefans ROG pasti langsung tahu. Oh, ini laptop ROG. Gue pribadi bawa ini ke cafe untuk kerja dan ngerasa pas banget. Kayak seakan-akan bawa iPad dan keyboard gitu aja. Tapi isinya itu Windows dengan spek yang kuat. Ngomong-ngomong soal speknya, varian yang gue dapet ini di Intel i9 12900H, 14 core 20 thread, spek paling tinggi dari ROG Flow ini sih kalau nggak salah ya. Dan untuk performanya i9 udah nggak perlu ditanya lagi sih, dengan skor multicore-nya sampai di atas 10.000 di Cinebench R23. Dan untuk VGA-nya itu kita dapetnya RTX 3050 Ti yang kalau sebenarnya dapet 3060 kayaknya bakal lebih pas lagi ya untuk nama ROG gitu. Tapi ya mungkin karena ini kan laptopnya kecil dan tipis gitu ya, mungkin ada limitasi juga. Jadi ya kita dapetnya 3050 Ti aja. Dan untuk kegiatan main game gue sih, gue main Apex aja sih biasanya. Di sini juga bisa sampai 120 FPS, tapi kalau kita turunin ke low settings. Dan menurut gue sih untuk game-game kompetitif kayak Apex itu ya turunin aja sih ke low settings. Walaupun kita misalkan punya komputer yang mampu ya,
ya tetap lebih enak ke low setting saja. Tapi pengalaman gue main Apex di laptop ini sih nggak terlalu bagus-bagus banget ya, karena gue suka ngalamin patah-patah gitu di dalam gamenya, walaupun tulisannya tetap 120 FPS. Pas gue cobain game lain, game kompetitif lain kayak Valorant gitu, yang jauh lebih ringan juga sih dari Apex ya. Itu sih aman banget, nggak ada patah-patah, semuanya halus. Game kayak Shadow of the Tomb Raider juga bisa sekitar 68 FPS di high settings, DLSS on ke quality. Pas main gamenya juga lancar-lancar sih, nggak ada patah-patah. Ya bisa jadi karena Apex-nya juga sih, karena ya Apex itu memang banyak masalahnya sih. Pas main game juga serasa enak suhunya, karena balik lagi intake-nya itu ada di belakang dan exhaust-nya itu ke atas, jadi aliran udaranya itu nggak akan terhalang sama sekali. Bikin suhu di dalam ini lumayan bagus banget sih, apalagi kalau kita lihat versi yang gua pakai ini, Intel i9, yang selalu di sekitar 72 derajat aja. Dan VG-nya itu di sekitar 65 derajat kalau lagi main game. Dan enaknya lagi itu kita nggak bakal rasain panas di area keyboardnya itu loh. Jadi ya, gue suka banget. Tapi kipasnya lumayan kenceng sih. Yang gue pribadi sih nggak masalah kalau memang kita lagi melakukan hal yang berat-berat gitu. Tapi kadang-kadang ini kayak lagi nggak ngapa-ngapain aja. Misalkan gue lagi ketik script, suka tiba-tiba kipasnya nyala dan lumayan berisik. Dan ya itu agak menyebalkan aja. Bisa jadi karena ini yang versi Intel i9 ya, yang kalau boleh jujur sih menurut gue agak sedikit berlebihan untuk laptop kayak gini. Kayaknya i7 aja udah cukup lah. Untuk speakernya menurut gua sih standar aja ya kayak laptop-laptop lain, tapi kali ini sih bagusnya karena posisinya lebih enak lah di samping kiri dan kanan. Tapi kadang-kadang kalau di mode tablet itu pasti suka ketutup speakernya karena itu pas banget posisinya di tempat tangan kita pegang. Nah, untuk layarnya ini di Full HD aja, tapi udah bisa di 120 Hz, jadi untuk main game kompetitif kayak Valorant tadi, itu udah enak banget. Selain itu, ini juga udah cukup akurat warnanya di 102% sRGB, 70% Adobe RGB, dan 72% DCI-P3. Untuk DTE-nya juga udah bagus banget di 0,7, jadi kalau udah di bawah 2 itu udah mantep. Bikin gue sebagai editor itu masih pede banget untuk pakai ini untuk kerjaan content creator. Walaupun sebenarnya sih layar 13 inci itu memang agak sedikit kekecilan sih untuk kerjaan kayak edit video gitu, tapi ya makanya gue colok ke monitor. Gua tes edit video pendek 5 menit 4K 30 fps tanpa ada patah-patah sama sekali. Bisa dijalanin videonya di full resolusi dengan color grading juga. Dan untuk waktu ekspornya video ini tuh cuman di 5 menit 9 detik aja. Untuk edit foto, favorit gua sih bukan karena speknya yang kenceng atau layarnya yang enak. Ya pasti itu membantu lah, tapi karena ini bisa editing di mode tablet. Kita bisa cabut dan pakai pennya yang udah include kalau kita beli. Walaupun sejujurnya sih pengalamannya itu nggak sehalus edit di iPad ya, karena gue dulu juga sering edit foto di iPad pakai pennya juga. Di sini itu touchscreen-nya kayak, walaupun responsif tapi kayak nggak sehalus di iPad. Ditambah ini juga lumayan berat di 1,2 kilo untuk tabletnya doang, dibanding sama iPad Pro yang gue punya ini di 470 gram doang. Jadi pegang lama-lama itu ya bisa lumayan pegel lah. Tetap bisa kok edit di mode tablet kalau kalian memang bener-bener mau. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah cobain edit di iPad gitu, pengalaman ini nggak bakal sehalus yang itu. Tapi performance-nya ini tetap enak banget, Lightroom itu kerasa lancar dan nggak ada patah-patahnya sama sekali. Dan waktu import dan ekspornya juga menurut gua udah cepet banget untuk kerjaan gua. Nah ngomong-ngomong soal mode tablet gini, untuk keyboardnya sendiri menurut gua tuh udah nyaman banget sih untuk sebuah keyboard yang tipis kayak gini doang ya, dan juga udah ada trackpadnya. Travelnya itu masih kerasa banget, dan untuk gua ketik script berjam-jam gitu, gua nggak ada ngerasa capek sama sekali. Keyboardnya ini juga otomatis nyala kalau kita tempel, nggak ada baterainya atau on-off-nya gitu ya. Pokoknya tinggal tempel aja langsung bisa ketik. Jadi ya, gue sih suka banget. Ngomong-ngomong, laptop ini selain ada webcam, itu juga ada kamera yang di belakang. Yang sebenarnya sampai sekarang sih gue belum sempet kayak pakai untuk keperluan gue gitu. Gue cuman pakainya karena buat ngetes aja hasilnya kayak gimana, dan ya hasilnya ya gitulah ya, normal-normal aja sih menurut gue. Menurut gue mungkin aja ini bisa dipakai untuk kayak foto dokumen gitu kalau kita butuh cepet ya. Ini ada solusinya, tapi ya sejauh ini sih gue sama sekali nggak pernah pakai.
Satu hal yang gue sadar sama laptop ini tuh baterainya nggak tahan-tahan lama banget ya. Kayaknya sih sekitar 4 jam gitu udah mulai sekarat sih. Ya namanya laptop kecil dan tipis kayak gini, pasti mereka harus korbanin beberapa hal ya. Kayak colokannya tadi yang dikit banget, dan juga sekarang baterainya yang nggak terlalu tahan lama. Jadi walaupun laptop ini tuh kecil, ringan, dan gampang dibawa kemana-mana, kita tetap aja harus bawa chargernya sih menurut gue. Chargernya juga nggak gede sih untungnya ya, jadi ya nggak terlalu berat-berat juga. Kita juga bisa pakai charger USB-C manapun yang kita punya. Yang penting kayaknya sih di atas 65 watt itu udah cukup. Tapi ya gue sih selama ini selalu bawa charger originalnya aja. Oke, jadi secara keseluruhan sih sebenarnya gue suka banget sih pakai laptop ini sebagai komputer kedua gue ya. Walaupun sebenarnya gue nggak pakai ini kayak gila-gila banget, gue nggak edit video YouTube gitu di laptop ini, gue tetap kerjainnya di PC utama gue. Tapi untuk kerjaan lainnya, gue selalu ambil laptop ini. Dan memang keunikan laptopnya ini yang bikin gue seneng pakainya. Beneran kayak pakai iPad, tapi dengan software Windows gitu. Yang gue pribadi sih ya jujur aja lebih suka daripada software iPad OS. Kalau misalkan gue lagi kerja dan pengen istirahat bentar, gue pengen main game, gue bisa langsung main game di situ aja. Kalau iPad itu kan gamenya lebih kehitung kayak game mobile gitu kan. Sedangkan gue pribadi sih nggak terlalu suka banget game mobile. Gue tetap suka game yang di komputer beneran. Walaupun si Apex gue nggak tahu kenapa suka agak sedikit patah-patah ya. Tapi gue lagi seneng juga main Valorant. Gue mainnya deathmatch aja sih, kayak 15 menit kelar, habis itu gue bisa lanjut kerja lagi. Dan gue juga ngerasa ini laptop yang cocok banget untuk kayak dicolok ke monitor kayak gini loh. Kalau kalian lihat di belakang, untuk orang-orang yang nggak ngerti, mereka masih ngerasa, ini komputer lu di mana bro? Ini kok cuma ada 2 layar doang? Apalagi kalau kita memang pakai keyboard eksternal gitu. Jadi kita nggak usah pakai lagi keyboard yang dari bawaan laptopnya. Kita bisa taruh dan sembunyiin biar nggak terlalu makan tempat. Kalau mau jalan tinggal cabut aja, pasang keyboardnya, terus udah deh, tinggal jalan. Gampang dibawa kemana-mana. Kalau misalkan kerjaan gue itu di luar content creator kayak gini ya, sering mungkin keluar, ketemu orang, presentasi lah, dan lain-lain. Gue bener-bener pengen pilih laptop ini sebagai komputer gue sih. Gue rasa ini laptop yang cocok banget untuk orang-orang kayak gitu, yang mungkin nggak mau pakai iPad ya, mungkin mereka nggak terlalu suka sama iPad OS, mereka tetap sukanya Windows, dan mungkin sesekali suka main game, ini adalah laptop yang tepat banget. Paling ya gue nggak bakal pilih yang i9 sih, karena ya mungkin itu agak berlebihan lah ya, paling ya pilih yang di bawahnya aja karena ya bisa lebih murah juga. Ngomong-ngomong soal harganya, ya ini bukan barang yang murah-murah banget sih, namanya juga produk ROG kan ya. Ini di kisaran di 20 juta ke atas lah. Tapi kalau misalkan kalian memang punya budgetnya dan kalian memang bisa ambil benefit dari tablet 2-in-1 kayak gini, mungkin kalian sering keluar, sering presentasi di cafe gitu, ketemu klien dan lain-lain. Ini bisa jadi produk yang seru sih. Untuk anak kuliah yang mungkin tajir ya, bisa juga pilih produk ini ya untuk dibawa ke kampus gitu. Karena biasanya sih mahasiswa suka main game ya kalau nggak salah, dan tetap butuh lah laptop yang nggak berat-berat banget untuk bisa dibawa ke kampus dengan nyaman. Untuk orang-orang yang cuman mau main game doang, gue rasa sih ini produk yang masih belum cocok ya untuk kalian, walaupun ini ada nama ROG, tapi ya masih banyak lah laptop lain yang lebih murah yang udah pakai RTX 3060 kayak Acer Nitro kemarin yang gue review di channel ini juga, atau mungkin Asus Zephyrus juga pastinya lebih cocok lah untuk main game doang. Untuk gue sih karena gue kebetulan kerjanya itu 90% selalu di rumah ya, jadi gue juga ngerasa ini bukan produk yang terlalu cocok banget buat gue lah. Walaupun gue suka banget pakainya selama 2 minggu ini, balik lagi karena bentuknya yang unik sih, yang nggak ada lagi di luar sana gitu. Tablet yang kuat untuk segala hal. Kalau kalian merasa produk ini cocok dengan kegiatan kalian sehari-hari dan kalian ada budgetnya, dan juga kalian memang lebih suka Windows gitu ya, gue masih bisa rekomen lah. Gue rasa kalian bakal suka. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.